pagi, perkenalkan, nama saya Juniagus Mare. Saya dosen di program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas HKBP Indonesia Pematang Siantar. Setiap semester, saya selalu ditugaskan di program studi pendidikan guru sekolah dasar untuk membawakan mata kuliah yang fokus kepada pendidikan bahasa Indonesia. Dan semester ini, saya membawakan khusus mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di kelas awal. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu memahami hakikat dari pemerolehan bahasa. Yang kedua, mahasiswa memahami tahap-tahap pemerolehan bahasa. Yang ketiga, mahasiswa memahami pendekatan dan jenis metode dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas awal. Yang keempat, mahasiswa memahami karakteristik pembelajaran sastra anak. Yang kelima, mahasiswa memahami strategi pembelajaran bahasa di kelas awal. Yang selanjutnya, mahasiswa memahami implementasi pendekatan pembelajaran bahasa terpadu di kelas awal. Yang kemudian, mahasiswa memahami tahap-tahap perancangan pembelajaran terpadu. Dan selanjutnya, mahasiswa memahami pengembangan alat penilaian dengan baik. Dan yang selanjutnya, mahasiswa mampu menyusun penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip-prinsip holistik secara benar. Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini selalu berpusat kepada mahasiswa atau sering disebut dengan student centered learning. Dan metode yang saya gunakan adalah metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi kelompok, metode penugasan, dan metode simulasi. Untuk mengukur ketercapaian daripada mata kuliah ini, saya selalu memberikan tugas kepada mahasiswa, yaitu baik tugas kelompok maupun tugas individu. Tugas individu biasanya saya menyuruh mahasiswa untuk melakukan observasi, kemudian mengumpulkan observasi tersebut kepada saya. Dan untuk tugas kelompok, saya selalu menagih mahasiswa dalam membuat makalah dan kemudian makalah itu dipresentasikan di depan kelas. Kemudian untuk mengukur ketercapaian mata kuliah ini, saya juga melakukan tes, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan menggunakan instrumen tes objektif dan tes subjektif. Kemudian selain tes subjektif dan objektif, saya juga mengukur ketercapaian mata kuliah ini dengan menggunakan penilaian produk berupa makalah, laporan observasi, rancangan strategi pembelajaran, dan yang selanjutnya penilaian kinerja berupa presentasi dalam diskusi kelas, partisipasi dalam perkuliahan, dan partisipasi dalam simulasi. Kemudian komponen dan proporsi penilaian yang saya gunakan dalam perkuliahan ini adalah sikap 20%, kuis 12%, keterampilan 20%, UTS 18%, dan UAS 30%. Berikut video pembelajaran saya. Baik, selamat pagi buat kita semua. Pagi, Pak. Luar biasa semangatnya. Saya sapa sekali lagi, selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, terima kasih. Minggu lalu kita sudah membahas tentang metode pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Nah, hari ini kita membahas metode dan teknik pembelajaran bahasa di kelas awal. Tapi sebelum kita ke topik inti, seperti biasa kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing, tapi dibawakan dalam Kristiani. Saya serahkan kepada siapa namanya? Ruth. Silakan Ruth. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan pelajaran kami. Kiranya Engkau bukakan hati dan pikiran kami. Semoga kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh dosen kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Kemudian seperti biasa saya presensi dulu. Putri. Hadir Pak. Dia. Hadir Pak. Veronica. Hadir Pak. Yohana. Hadir Pak. Agnes. Hadir Pak. Sonia. Hadir Pak. Rolita. Hadir Pak. Duma. Hadir Pak. Esther. Hadir Pak. Dan Suryaningsih. Hadir, Ya, Pak. berarti semua hadir ya. Hadir Pak. Baik.
Nah, kita masuk ke topik, tapi sebelum saya jelaskan nanti lebih rinci, kira-kira siapa yang tahu atau ada yang bisa menjelaskan apa itu metode? Ayo. Iya, coba metode itu apa? Metode adalah cara atau prosedur yang dilakukan oleh guru dalam mempersiapkan hal yang ingin dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Sudah sangat lengkap. Yang saya tanya metode, yang dijelaskan sudah metode pembelajaran. Ya, coba. Siapa namanya tadi? Astri, Pak. Lastri. Ini? Kalau menurut saya Pak, metode itu adalah sebuah cara untuk menyampaikan atau melakukan sesuatu. Iya, sebuah cara untuk menyampaikan sesuatu. Satu lagi. Ya. Metode adalah sebuah cara atau prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai suatu Iya, tujuan. saya simpulkan metode itu adalah cara atau langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan untuk mencapai sesuatu. Jadi dalam pembelajaran pun kita sangat memerlukan metode. Nah, kira-kira kenapa kita memerlukan metode dalam sebuah pembelajaran? Ayo. Nah, ini dulu. Supaya agar proses pembelajarannya berjalan dengan lancar. Iya, proses pembelajarannya berjalan dengan lancar, betul. Ada lagi? Iya, belakang. Tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Iya, tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Satu lagi. Iya. Pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Iya, pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Betul sekali. Dengan adanya metode, karena pengertian metode itu tadi cara, langkah-langkah, prosedur. Berarti dengan adanya langkah-langkah, dengan adanya cara, dengan adanya prosedur, maka apa yang kita susun sebelum kita mengajar akan berjalan dengan baik tadi, akan tercapai tentu tujuannya. Ya, semua tadi sudah bagus menjawab. Nah, sekarang kita perdalam. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bentuk diskusi kelompok. Nah, metode itu adalah cara atau sesuatu yang sistematis dan menyaratkan pengaturan logis yang teratur. Nah, biasanya adalah bentuk langkah-langkah. Nah, samanya jawaban kita. Nah, sedangkan metode pembelajaran itu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana. Jadi rencana itu sudah kita susun, tentu dalam melaksanakan rencana itu kita pakailah di dalam rencana itu metode, di dalam pelaksanaannya. Rencana itu kan sudah kita susun, itulah namanya RPP. Nah, di dalam RPP, supaya RPP ini nyata terlaksana di kelas, supaya tujuan pembelajarannya tercapai, tentu kita susunlah, kita pilihlah metode yang tepat. Nah, yang selanjutnya ragam metode. Ada metode langsung yang pertama. Metode langsung itu adalah metode yang secara langsung diterapkan di semua aspek bahasa dalam bahasa yang diajarkan. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, bagi anak-anak di daerah, bahasa pengantar di kelas adalah bahasa Indonesia tanpa diselingi bahasa daerah atau bahasa ibu. Nah, keunggulan dari metode ini antara lain murid terhindar dari verbalistik dan dapat menggunakan bahasa yang diajarkan. Jadi metode langsung itu langsung bahasa Indonesianya disampaikan. Nah, yang kedua, metode alamiah. Metode alamiah itu memiliki prinsip bahwa mengajar bahasa baru harus sesuai dengan kebiasaan belajar berbahasa yang sesungguhnya, sebagaimana yang dilalui oleh anak-anak ketika belajar bahasa ibunya. Jadi kalau metode alamiah itu bagaimana anak-anak mendapat bahasa di rumahnya, begitu juga lah caranya mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah. Nah, caranya bagaimana? Gurulah yang banyak berbicara, bercerita dalam rangka memperkenalkan bunyi-bunyi, kosakata, struktur kalimat sederhana. Jadi kan kalau di rumah anak-anak itu, kalau yang dinamakan alamiah, apa yang dikatakan ibunya itu didengar, apa yang dikatakan ayahnya itu yang didengar, apa yang dipraktikkan ayahnya itu juga yang didengar. Nah, dan itu juga yang diucapkan kembali oleh anaknya. Nah, di sekolah pun seperti itu. Jadi metode alamiah itu gurunya yang banyak memberitahukan, banyak bercerita, banyak menjelaskan. Jadi bagaimana caranya untuk melihat siswa itu apakah sudah tahu atau paham dengan apa yang kita ceritakan, kita jelaskan? Makanya ada evaluasi kan, kita tanya kembali. Nah, kemudian yang ketiga,
metode tata bahasa. Metode ini dipusatkan pada pembelajaran vocabulary. Kalau di bahasa Inggris dikatakan vocabulary. Nah, jadi kalau metode tata bahasa itu kita mengenalkan ragam-ragam kata dan bagaimana struktur kalimat yang benar. Nah, contoh kita katakan misalnya ayah nasi makan. Nah, itu salah, bukan struktur yang benar. Yang benar itu adalah ayah makan nasi. Itulah yang dinamakan metode tata bahasa. Nah, kemudian cara mengucapkan kata yang benar. Nah, contohnya sistem atau sistem. Nah, itu metode tata bahasa. Jadi menjelaskan bagaimana yang benar di kata, menjelaskan bagaimana yang benar di kalimat. Nah, jadi lebih kepada cara benarnya. Itulah metode tata bahasa. Kemudian metode terjemahan. Nah, metode terjemahan ini biasanya di dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, tujuannya sebenarnya metode terjemahan ini adalah untuk memperkaya. Nah, memperkaya kosakata. Jadi kalau misalnya di bahasa Indonesia makan, bahasa Indonesianya bahasa Inggrisnya apa? Eat. Nah, itu dia. Tapi di sini dikatakan bahwa prinsip utama pembelajaran metode terjemahan itu adalah penguasaan bahasa asing dapat dicapai dengan cara latihan terjemahan dari bahasa asing ke dalam bahasa ibu. Nah, ke dalam bahasa yang dikuasai. Misalnya, latihan terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah atau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kelebihan metode ini dalam hal kepraktisan dalam pelaksananya dan dalam hal penguasaan kosakata. Nah, metode di bahasa hampir sama dengan metode linguistik. Nah, dalam pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing, dalam pembelajaran didasarkan pada persamaan dan perbedaan antara bahasa ibu yang diajarkan. Nah, jadi hampir sama dengan linguistik. Bahasa ibu murid-murid digunakan untuk menerangkan perbedaan-perbedaan bunyi, kosakata, struktur kalimat. Jadi di bahasa itu kalau dikatakan di bahasa lebih dari satu bahasa. Nah, jadi metode di bahasa ini bisa si anak tahu, oh di bahasa Inggris seperti ini rupanya mengucapkan A. Rupanya bukan A, E. Di bahasa Indonesia B, di Inggris B. Nah, gitu di bahasa. Itu dari segi bunyi, dari segi kata lagi. Nah, dibandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Nah, kemudian teknik-teknik dalam pembelajaran bahasa yang dalam pengajaran umum. Nah, ini udah biasa. Teknik ceramah. Ceramah itu si gurunya yang ya, kalau di kelas awal ceramah ini lebih condong kepada bercerita, karena kan mata pelajaran bahasa Indonesia kan? Iya. Misalnya kalau materinya sastra pasti bercerita. Misalnya dongeng, legenda, atau lebih tepatnya seperti materi yang kita bahas sebelumnya, sastra anak itu lebih tepatnya namanya apa? Untuk anak-anak, fabel, ya, dongeng, ya kan? Nah, itu teknik ceramah. Nah, teknik tanya jawab. Nah, ini lebih efektif. Seperti yang kita terapkan tadi di awal. Jadi saya bertanya, si siswanya yang menjawab. Nah, kenapa saya katakan efektif? Karena dengan teknik tanya jawab lah student center learning itu terlaksana. Kalau terus ceramah, ya nggak bagus pembelajarannya. Nah, tapi apakah metode ceramah salah? Tidak. Malah lebih bagus dalam pembelajaran itu si guru itu harus menggabungkan teknik ceramah, teknik tanya jawab. Baru setelah ditanya jawab disuruh lagi ngapain? Diskusi. Nah, baru setelah diskusi diapain lagi? Hah? Enggak, setelah selesai lah diskusi mereka. Apa? Pemberian tugas. Hah? Pemberian tugas, Pak.
Pemberian tugas yang lain. Penilaian. Penilaian ditagih kembali. Nah, untuk mengetahui apakah yang ditanya tadi, yang didiskusikan itu betulnya diskusi dia. Nah, itu. Nah, jadi semakin banyak metode digunakan dalam satu pembelajaran itu semakin bagus. Nah, kemudian kita suruh lagi ke depan mensimulasikan, ya kan? Nah, siapa yang masih ingat model yang memperagakan? Ayo, model yang sudah kita bahas sebelumnya. Apa? Model kontekstual Pak, yang terkaitkan dengan kehidupan sehari-hari, seperti dia dikasih contoh menonton video di YouTube kan, yang si kancil, nanti dia menampilkan bahwa oh kancil itu seperti ini, cerdas, bentuknya seperti ini, dia akan tahu Pak. Ada yang lain selain kontekstual? Apa? Model kolaboratif, Pak. Kolaboratif. Satu lagi. Demonstrasi, Pak. Demonstrasi. Nah, itu dia. Kita lanjut. Teknik tanya jawab tadi sudah, teknik diskusi kelompok, berarti si guru membentuk kelompok diskusi seperti yang pernah kita lakukan. Satu kelompok 5 orang. Nah, kemudian si guru memberikan topik, kemudian si guru menagih kembali. Nah, jadi dalam pembelajaran itu ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, ada penutup. Nah, evaluasi. Nah, kemudian teknik pemberian tugas. Nah, iya. Nah, bisa teknik pemberian tugas ini setelah tanya jawab, baru si gurunya melakukan ceramah, lalu dari apa yang diceramahkan si guru menyuruh siswanya mengerjakan soal. Nah, jadi kan udah 3 metodenya kan dalam satu pertemuan, dan memang harus seperti itu. Tidak boleh ceramah terus. Tidak ada nanti umpan baliknya. Nah, jadi kalau sudah ada tanya jawab kan sudah ada umpan balik. Lalu ceramah lagi, baru disuruh lagi mengerjakan soal, kan jawabannya dikumpulkan. Jawaban itu adalah umpan balik. Nah, harus seperti itu dia. Kemudian teknik bermain peran. Nah, ini yang sangat asik. Apalagi di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalau di kelas 2 kan, ayo siapa yang bisa memerankan dokter? Nah, apa itu dokter? Pertama dari definisi dulu. Dia tahu apa itu pengertian dokter. Kemudian dia bisa memperagakan bagaimana dokter bekerja. Catat kan? Iya, jadi model apa tadi namanya? Ini udah ada tadi yang menyebutkan itu. Demonstrasi. Iya. Karya wisata kita mengajak dia ke dalam alam. Dari alami itulah dia tahu. Contoh ini sangat cocok di mata pelajaran IPA. Ini namanya apa? Misalnya kalau kita bawa dia ke alam, kita tunjukkan satu tanaman, lalu dari tanaman ini kita kasih tahu nama-namanya. Nah, langsung paham dia. Ini namanya putik. Ini namanya tangkai. Ini namanya apa? Daun. Ini namanya bunga. Daripada dia melihat gambar, lebih efektif karya wisata. Nah, jadi bagaimana cara memilih metode itu efektif tidak, kita harus paham karakter peserta didiknya. Nah, dan setelah kita paham, disitulah kita bisa mengambil, oh lebih cocok metode karya wisata, oh lebih cocok metode diskusi. Nah, kira-kira begitu. Nah, terima kasih. Nah, sekarang untuk melihat apakah saudara bisa menyelesaikan sebuah masalah tentang metode dan teknik. Di sini saya buat sebuah contoh kasus di sekolah. Nah, sekarang coba bentuk kelompoknya. Satu kelompok ada 4 kelompok lah. Ada yang 6 orang, ada yang 7 orang. Saya kasih waktu 10 menit aja, didiskusikan, lalu nanti dilaporkan. Nanti kita bahas kira-kira
Apalah solusimu untuk mengatasi soal nomor 1? Apalah solusimu untuk mengatasi soal nomor 2? Dihubungkan kepada metode dan teknik. Silakan. Baik, waktunya sudah habis. Tetap duduk di situ. Kita akan tagih. Kira-kira kalau nomor 1 kasusnya di sebuah lembaga pendidikan sekolah, terlihat seorang guru yang sedih dan kesal karena dalam pembelajaran di kelas siswa tidak memperhatikan apa yang ia sampaikan dan membosankan. Bahkan mereka malah sibuk mengobrol sendiri dan ada pula yang lebih suka melihat keluar kelas. Padahal guru tersebut merasa sudah maksimal dalam menyampaikan materi. Ia telah mengajar dengan suara yang keras, tulisan di papan tulis pun terlihat dengan jelas, namun mereka tetap saja melakukan hal lain di luar kegiatan proses belajar. Oleh karena itu guru tersebut sangat lelah dan merasa telah terkuras habis tenaganya karena telah mengeluarkan semua kekuatannya. Berdasarkan contoh kasus tersebut, bagaimana metode dan teknik yang signifikan untuk mengatasi masalah tersebut? Berikan alasan Anda memilih metode dan teknik tersebut yang signifikan. Kira-kira kelompok yang mana yang pertama yang silakan. Menurut kelompok kami ada 3 metode yang bisa dilakukan. Yang pertama bisa digunakan metode audiovisual, yang kedua metode tanya jawab, dan yang ketiga adalah metode bermain peran. Awal langkah yang pertama dilakukan adalah guru harus menarik perhatian siswanya untuk melihat dia di depan. Guru harus memperhatikan siswanya, apakah siswanya itu sudah memperhatikan dia berdiri di depan. Kemudian jika sekolah itu memadai fasilitas, guru bisa menayangkan sebuah video yang bisa menarik perhatian siswa. Bisa juga dengan menggambarkan video animasi yang memiliki pesan dalam video tersebut. Kemudian siswa akan menyimak dan menonton video tersebut dan memperhatikan apa yang terjadi dalam video tersebut. Kemudian guru mempertanyakan kepada siswa apa yang bisa diketahuinya dari video tersebut, dan guru menyuruh siswa tersebut maju ke depan bagi siapa yang berminat ataupun dengan ditunjuk untuk mempraktekkan satu tokoh dalam cerita tersebut yang menarik perhatiannya, dan dia dapat mempraktekkan dan bagaimana perilaku tokoh tersebut. Dan setelah itu dilaksanakan, guru dapat melakukan penilaian bagaimana anak itu selama melihat video itu dan pembelajaran dilangsungkan, ternyata dia menyimak dan sikapnya. Ya, satu lagi ada kurang, alasan memilih metodenya. Alasan memilih metode Kira-kira kenapa itu Anda katakan signifikan? Alasannya Pak, kalau yang dari cerita tersebut saya baca, bisa saya simpulkan bahwa gurunya itu yang membuat siswanya itu bosan, kan gurunya yang dengan ceramah Pak. Dia hanya ceramah dan siswanya kayak, guru terus ngomong apa yang harus diikuti terus, padahal aku bisa yang membaca buku, nggak pernah dia aku jelaskan itu Pak. Iya, tepuk tangan. Jawabannya sangat bagus. Tentu metodenya kita harus memilih bagaimana metode itu bisa memancing perhatian. Ya, anak-anak itu biasanya sangat suka menonton, ya kan? Menonton rame-rame. Dengan adanya audio visual, tentu siswanya akan fokus semua daripada menggunakan metode ceramah. Ya, satu lagi soal nomor 2. Ayo, kelompok lain. Tidak ini, tidak perlu takut. Ayo, nomor 2 cepat. Atau saya pilih, silakan. Suaranya jelas. Menurut kelompok kami Pak, untuk kasus nomor 2 ini, mungkin di sini kita dapat menggunakan metode demonstrasi Pak. Karena di sini si siswa terlihat di dalam kasus ini bahwa siswanya itu seperti bosan dengan apa yang dilakukan oleh guru itu, sehingga mereka melakukan kegiatan lain Pak. Jadi dengan metode demonstrasi mereka berperan langsung dengan apa yang sedang diajarkan tersebut pada materi tersebut Pak. Pertanyaannya kan ada 2.
Berikan alasan Anda memilih metodenya. Karena itu tadi Pak, kalau metode demonstrasi itu kan di situ siswa itu dituntut untuk berperan langsung dan berhubungan dengan satu sama lain seperti itu Pak. Jadi mereka saling memperhatikan dan juga bisa berkomunikasi dengan baik. Iya, tepuk tangan. Tapi tidak hanya demonstrasi, ada dari kelompok lain. Demonstrasi itu juga bagus. Tapi metode lain juga kita perlu ini. Ada yang lain selain demonstrasi? Kelompok lain? Ya silakan. Menurut kelompok kami bisa menggunakan metode langsung dan juga teknik tanya jawab. Mengapa? Dikarenakan pada permasalahan nomor 2 bahwa anak-anak didiknya belum dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dalam belajar. Jadi metode langsung ini kan guru langsung berperan aktif kepada murid untuk memberikan materi ataupun langsung berdiskusi langsung kepada muridnya tanpa perantara. Jadi pada metode ini mengapa saya memilih, karena di situ dapat meningkatkan minat peserta didik atau siswa dalam mempelajari bagaimana tentang materi yang disampaikan oleh guru kepada mereka. Kemudian mengapa dengan menggunakan teknik tanya jawab? Dikarenakan teknik ini sangat efisien karena dapat meningkatkan keaktifan siswa di dalam kelas. Tangan. Ada 3 jawaban di mana metode itu harus berpusat kepada siswa. Yang pertama tadi audiovisual, yang kedua demonstrasi, yang ketiga tanya jawab. Dan tiga-tiganya itu adalah metode yang bisa membuat siswa aktif. Jadi yang bisa juga bisa mengatasi masalah yang dua ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, yang terakhir sebelum kita tutup tugasnya, catat, lakukan observasi ke sekolah. Lihat, kemudian analisis apakah gurunya menggunakan metode yang tepat. Itu tugasnya. Menjadi kesimpulan pertemuan kita, metode dan teknik menjadi salah satu faktor utama dalam proses pembelajaran. Dengan metode dan teknik, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Dan dengan metode dan teknik, tujuan pembelajaran yang telah disusun oleh gurunya sebelum proses pembelajaran akan tercapai dengan baik. Demikian pertemuan kita. Sebelum kita tutup, seperti biasa kita berdoa dan dipimpin oleh satu orang. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita, adalah kita bersatu dalam doa. Nantinya kami mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah yang Kau berikan dari tadi malam juga pada saat ini kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Pembelajaran kepada kami hari ini agar kami dapat menerimanya di kemudian kelak untuk menjadi masa depan kami. Berjalan nama Bapa, kini dan segala masa. Amin. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Kita lanjutkan minggu depan. Demikian video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.